Sebagai warga Kota Makassar, sangat bersyukur dengan adanya jalanan tol layang ini. Sebelum adanya tol layang ini, kondisi di bagian di bawah itu sering macet, kemudian tatanannya masih agak kurang bagus. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bagus, sudah baik. Dengan adanya pembangunan jalan tol layang ini. Kehadiran jalan tol ini sangat didambakan, tidak hanya oleh masyarakat Kota Makassar, tapi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Pembangunan jalan tol layang sepanjang 4,3 km ini menjadi jalan tol layang pertama di Sulawesi Selatan dan akan menjadi ikon baru Kota Makassar. Di samping akan mengurangi kemacetan sekitar jalanan di Pangeran Petarani, jalan tol layang ini juga akan menghubungkan dengan jalan tol Ujung Pandang Seksi 1 dan Seksi 2 yang akan menjadikan akses ke Pelabuhan Soekarno-Hatta. Dengan disambungkan akan ada kecepatan untuk logistik, untuk mobilitas orang cepat, mobilitas barang cepat. Karena sering saya sampaikan bahwa sekarang bukan lagi negara besar mengalahkan negara kecil, bukan negara yang kuat mengalahkan negara yang lemah, bukan. Sekarang ini negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Kita terlalu lama berpikir linier, berpikir monoton, berpikir rutinitas. Itu yang akan kita rubah agar negara kita, baik provinsi, baik daerah, semuanya berlomba-lomba adu kecepatan. Karena sekali lagi, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Dan kita tidak mau kalah dengan negara-negara lain. Kita jangan berhitung waktu, berapa lama dia akan berdampak. Membangun infrastruktur itu memang pada saat dia belum ada. Ya, ini yang harus kita jangan membangun sesuatu setelah orangnya rame, ya itu akhirnya satu biayanya tinggi dan manfaatnya juga perencanaannya menjadi tidak mulus gitu. Kita merencanakan itu adalah merencanakannya sejak dia masih kosong, masih belum ada. Membangun infrastruktur tidak hanya sekedar mengatakan berapa profit yang akan kita dapatkan, ya, tapi kita membangun nilai di sana. Makanya saya sebutkan tadi, membangun infrastruktur itu bukan hanya sekedar membangun fisik. Infrastruktur itu adalah prasyarat untuk kita membangun manusianya. Tanpa infrastruktur kita tidak mungkin bisa membangun manusia. Jadi apa yang menjadi modal dasar sekarang ini, pembangunan yang sudah masif dilakukan oleh Pak Jokowi ini menjadi batu pinjakan agar supaya kita bisa lompat. Upaya Indonesia untuk memajukan Ibu Pertiwi melalui infrastruktur kini telah mendapat pengakuan dunia. Salah satu mega proyek infrastruktur yang gencar dibangun adalah jalan tol. Siapa sangka, mega proyek yang sering diragukan dan diremehkan, bahkan ditolak itu, ada yang mendapat penghargaan dari dunia internasional. Adalah jalan tol layang Andi Pangeran atau AP Petarani di Makassar, Sulawesi Selatan, meraih penghargaan internasional Second Minobest Project Award untuk kategori jalan dengan volume tinggi atau High Volume Road Category. Penghargaan ini diperoleh dari acara bergengsi yang diselenggarakan oleh Road Engineering for Asia and Australia di Manila pada tahun 2021 lalu. Tol layang yang dibangun di kawasan kota metropolitan Makassar tersebut menjadi tol yang pertama dibangun di Indonesia Timur yang sekaligus menjadi ikon terbaru kota Makassar. Menghubungkan bagian selatan kota Makassar dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar Newport, Bandara Sultan Hasanuddin, dan pesisir selatan Sulawesi Selatan. Dibangun dengan panjang 4,3 km, tol layang AP Petarani menghabiskan masa pengerjaan selama 22 bulan. Proyek yang berada di bawah komando PT Wijaya Karya Beton sebagai kontraktor ini menghabiskan nilai investasi mencapai 2,2 triliun rupiah.
Tol layang AP Petarani yang diresmikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sejak Maret 2021 lalu tersebut menerapkan design and build atau rancang dan bangun dengan menggunakan teknologi terbaru dari PT Wijaya Karya Beton berupa Structural Health Monitoring System atau SHMS. Teknologi ini memiliki peran vital untuk memonitor kinerja dan kondisi struktur jembatan secara real-time karena dilengkapi dengan sensor. Uniknya lagi, dalam pembangunan jalan tol ini juga dilakukan inovasi perencanaan dan pelaksanaan yang baru diterapkan pertama kali di Indonesia. Seperti halnya penggunaan Aluma System untuk pengerjaan pierhead dan pekerjaan utama superstruktur yang menggunakan erection box girder span by span dengan balance launching country. Selain pada konstruksi, juga terdapat unsur lingkungan yang juga penting diterapkan dalam pembangunan tol layang AP Petarani, yakni telah diterapkannya konsep green infrastructure dengan mengedepankan unsur keselamatan dan keamanan hingga tercapai zero fatal accident. Proyek ini juga menggunakan instalasi expansion joint per 350 meter untuk menghasilkan permukaan yang lebih rata. Tidak hanya itu, penggunaan isolasi gempa atau Seismic Isolation Lead Rubber Bearing atau LRB di antara struktur bawah dan struktur atas dapat lebih memproteksi terhadap gempa. Keberadaan tol layang ini juga didukung oleh adanya Traffic Information System atau TIS yang mengintegrasikan informasi dari CCTV maupun pesan yang tertulis pada Variable Message Sign atau VMS. Karena itulah diberikannya penghargaan internasional pada jalan tol layang AP Petarani selain memberikan peran penting dalam meningkatkan perekonomian di Kota Makassar dan sekitarnya, namun juga berdampak positif bagi lingkungan. Jalan tol layang AP Petarani yang pelaksanaan konstruksinya tidak terkendala pembebasan lahan ini juga memberikan kemudahan mobilisasi, mengurai kemacetan, pendistribusian barang dan logistik, sekaligus mengoptimalkan fungsi jalan tol di Kota Makassar yang menghubungkan titik perekonomian, akses menuju bandar udara, pelabuhan, kawasan industri, hingga perkantoran. Keberadaan proyek ini juga turut memberikan kontribusi pada penyerapan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Kota Makassar, sekaligus memberikan kontribusi dan multi-efek dalam perputaran perekonomian di wilayah tersebut. Kesuksesan inilah yang kemudian mendorong pemerintah Kota Makassar untuk melanjutkan pembangunan tol Ring Road yang akan mengelilingi Kota Makassar. Rencananya Ring Road ini akan terbentang mulai jalan tol layang AP Petarani hingga terhubung ke jalan penghibur atau Pantai Losari Kota Makassar sepanjang 22 hingga 24 km. Rinciannya, jalur mulai dari Jalan AP Petarani, Jalan Sultan Alauddin, melewati Sungai Jeneberang, menuju pantai atau tol layang, CPI, Barombong, dan Makassar Newport, pelabuhan. Titik-titik akan tersambung dan melingkar. Pemkot juga menekan penggunaan lahan negara, seperti rencana penggunaan lahan sepanjang Sungai Jeneberang, sehingga tanpa ada pembebasan. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menyebut pihaknya telah memasukkan pembangunan kelanjutan jalan tol masuk di perencanaan tata ruang. Kemudian akan diusulkan kepada pemerintah pusat, terutama dengan konsep mengundang peran investor untuk berinvestasi sehingga dibangun tanpa uang negara. Proyek itu pun dipastikan dikerjakan tahun jamak. Dengan jalan tol layang yang semakin terhubung ini, diharapkan akan semakin mendukung jalur logistik yang menghubungkan pusat Kota Makassar dengan Pelabuhan Peti Kemas Soekarno-Hatta Makassar dan Bandara Sultan Hasanuddin. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur jalan tol, khususnya tol layang ini, menunjukkan komitmen pemerintah Kota Makassar dalam memajukan sektor transportasi dan konektivitas di Kota Makassar. Maka, kita semua patut bersyukur dan bangga atas komitmen dan upaya pemerintah Indonesia untuk terus memajukan seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan infrastruktur.